Rumah Pancasila hari Sabtu ini kedatangan tamu Mas Aji sama Mas Ucil. Beliau-beliau ini advokat di Kota Tangerang ya. Kebetulan beliau-beliau ini menangani perkara pro bono juga di daerah Rembang ya. Dari pihak pelapor, orang dituduh maling uang kotak amal ya. Kemudian dia sudah datang memberikan klarifikasi, tapi kemudian yang diklarifikasi ini malah ngajak teman-temannya kemudian dipukulin, menimbulkan luka ya. Sudah dilakukan visum, kemudian dilaporkan di polisi, tapi ternyata sampai sekarang perkaranya tidak jalan-jalan gitu. Makanya beliau-beliau turun langsung ke Rembang, terus janjian sama saya ketemu di sini. Beliau-beliau ini nanti untuk sahabat Rumah Pancasila yang ada di wilayah Jakarta, Tangerang, ini nanti juga menjadi kepanjangan tangannya Rumah Pancasila ini untuk bantuan-bantuan hukum di sana. Berterima kasih ada silaturahmi ya, Mas Ucil sama Mas Ajis ini. Mas Ajis ini masih muda juga ini. Masih muda ya, pengacara muda tapi punya keinginan untuk melalang buana membangun hukum yang baik di Indonesia. Nah, kronologis ceritanya itu sebenarnya seperti apa yang perkara di Rembang ini, Mas? Mulai pelapor itu diisukan, dia sebenarnya nggak tahu, tapi dari bulan Maret itu kotak amal di masjid itu hilang sebenarnya. Kotak amal di masjid hilang, kemudian ada isu, dia diisukan oleh si SD itu tadi bahwa dialah pelapor ini yang mengambil. Tuduhan itu kan nggak berdasar. Kenapa tuduhan itu timbul sebenarnya? Antara SD sama si pelapor ini sebenarnya satu kerjaan. Satu kerjaan, satu bos, kemudian dia yang dipercaya bosnya akhirnya untuk jadi sopir, kalau ada apa-apa dipercaya soal keuangan. Nah, artinya itu ada motif kecemburuan di situ. Ada dugaan, ya. Nah, dendam. Akhirnya kebetulan ada momen kotak amal itu hilang. Analisis kita ini, ketika keluar sudah ada berkumpul SD dan kawan-kawan itu sekitar 15 orang. Nah, terjadilah pada intinya ya bukan adu mulut sih, ditanya sama pelapor itu. Situ nuduh saya ini mencuri kotak amal. Iya, emang kenapa kamu nggak terima gitu? Pukulin kamera. Langsung habis itu tanpa apapun langsung. Dilaporkan 170. Ya. Ke Polsek apa Polres? Ke Polres. Jadi intinya seperti ini aja sih yang harus perlu kita prediksi, bahwa ini sudah ada korban, gitu. Sudah ada korban melaporkan, yang seharusnya polisi harus bertindak cepat, gitu loh. Karena tadi betul apa yang dibilang oleh Pak Ucil, gitu. Ini adalah bukan titik aduan, gitu loh. Polisi harus bertindak cepat. Beberapa hari kemudian setelah korban melapor, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, gitu loh. Sudah ada korban, sudah ada pelaku, ya kan? Kok masih belum ditahan ini pelaku tersebut, gitu loh. Masih belum ditahan pelaku tersebut, ya kan? Pada akhirnya, ya kan, kami maju, kita buatkan kuasa, ya kan, kami maju sebagai kuasa hukum. Betul apa yang dibilang Pak Ucil tadi, di mana letak keadilannya bagi Pak korban juga, karena korban memang secara materi tidak dirugikan sama sekali, tapi secara fisik gitu loh dirugikan. Terutama adalah fitnah, gitu loh. Karena bagi saya ini fitnah tidak mendasar sama sekali, gitu. Tidak adanya bukti, tapi ya kan berita tersebut menyebar bahwa dia adalah pelaku pencurian kotak amal, gitu. Artinya nama dia juga kan harus dibesarkan, nama dia harus dibersihkan di daerah kampung tersebut juga, gitu loh. Jadi ada unsur penghasutan gitu, yang pada akhirnya terjadi pengeroyokan tersebut. Ini cukup menarik ya, tapi ini hanya sharing aja karena Mas Ucil sama Mas Ajis juga datang main ke Rumah Pancasila, kita tim. Penegakan hukum itu tidak berarti setiap orang berbuat salah itu harus kemudian ditahan dan kemudian dimasukkan penjara. Penahanan berdasarkan KUHP itu agar kepolisian itu dapat cepat untuk melakukan proses perkaranya,
sehingga nantinya dapat mewujudkan keadilan bagi korban maupun si pelaku. Ini dulu prinsip utama. Kalau si pelaku ternyata tidak ada keinginan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, apalagi dia buat pengakuan, maka tentunya syarat-syarat penahanan ini perlu untuk dipertimbangkan. Karena begitu seseorang ditahan ini akibatnya kompleks. Satu, negara wajib memberikan dia makan. Kalau 170 pasti melibatkan banyak orang. Banyak orang ini juga bisa dilihat istrinya, anaknya, dan lain sebagainya juga. Ini kompleks nanti. Yang terjadi berarti ada sesuatu perubahan yang tidak baik di dalam masyarakat. Maka tentu polisi juga berpikir, jangan-jangan nanti saya tahan, ada masalah lagi baru. Konflik juga antara mereka yang ditahan ini, keluarganya tidak terima, sama yang satunya ini kemudian timbul lagi bentrok. Yang kedua, polisi biasanya mungkin alat buktinya masih kurang, dia masih ragu-ragu nih. Jangan-jangan nanti saya tahan, alat buktinya masih kurang, dan lain sebagainya. Posisi kasus seperti ini betul yang dikatakan polisi harus didudukan dulu bersama, ini penting. Supaya nanti bisa selesai secara baik. Sehingga nanti ke depan itu mereka ini kan satu kerjaan, satu kompleksitas hidup, supaya tidak ada pertengkaran nih antara keluarga. Ini penting sekali. Karena ke depan itu memang semua perkara-perkara yang sederhana seperti ini itu diharapkan bisa diselesaikan baik-baik. Saya berprinsip ya, saya selalu sama tim itu berprinsip menyelesaikan perkara itu bukan dengan memasukkan orang dalam penjara, kecuali sudah tidak bisa lagi. Orangnya itu ngeyel, damplek betul. Atau kalau dia dibiarkan, dia akan membuat dampak lagi di dalam masyarakat. Itu baru kita tekan. Pak, ini tolong ditahan. Sebab kalau tidak, nanti mereka akan berperilaku yang sama. Jadi bisa saja besok-besok orang lain lagi dituduh, kemudian dipukulin lagi. Bisa jadi. Tapi ini harus dengan perhitungan yang matang. Ya. Hanya dari Rumah Pancasila berharap bisa dipertemukan mereka, dirampungkan secara baik. Kalau memang anak-anaknya ini nakal ya memang harus dibina di dalam penjara. Dibina supaya menjadi baik itu wajib. Tapi kalau ternyata kemudian selesaikan secara baik-baik melalui restoratif justice-nya Perkap nomor 8 2020 ya. Itu langkah yang terbaik gitu loh, supaya penjaranya tidak penuh tapi mereka juga mendapatkan sanksi untuk tidak melakukan kembali.